Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses selalu. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung kami agar kami terus menyajikan video manfaat lainnya. Oke, bagaimana? Apakah tugas pekan 1 sudah dikerjakan dengan baik, benar, dan tepat waktu? Jika iya, selamat. Anda hebat, bertanggung jawab, dan disiplin. Itu adalah kunci kalian meraih kesuksesan di hidup ini. Oke, selanjutnya silahkan kalian mempelajari video berikut dan kerjakan instruksi yang diberikan. Akhirnya, saya ucapkan kepada kalian selamat belajar dan sukses selalu. Oke Kak, kita akan belajar tentang operasi dot. Apa itu? Perkalian skalar antar dua vektor. Oke, tapi sebelum kalian belajar tentang operasi dot, maka prasyarat belajar operasi dot adalah yang pertama, kalian harus paham modulus vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kalian juga harus paham nilai trigonometri sudut istimewa. Selanjutnya, untuk nilai trigonometri sudut istimewa dalam derajat, kalau misalkan dalam sudut itu seperti ini, misalkan sin 0 itu hasilnya 0, sin 30 derajat itu hasilnya setengah, dan seterusnya. Kalian bisa mempelajarinya ya. Adapun nilai trigonometri sudut istimewa dalam radian itu sebenarnya sama, hanya saja kalau tadi kan bersatuan derajat, kalau ini berbentuk pi. Misalkan sin pi per 6 itu setengah. Dengan kata lain, pi per 6 itu adalah 30 derajat. Pi di sini adalah 180 derajat. Oke, lanjut. Untuk operasi dot itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam, Kak. Yang pertama, perkalian skalar antar dua vektor dengan sudut antar keduanya. Yang kedua, perkalian skalar antar dua vektor dalam bentuk komponen. Yang ketiga, perkalian skalar antar dua vektor dalam bentuk vektor satuan. Nanti kita akan membahas satu persatu ya. Oke, kita akan membahas nomor pertama. Perkalian skalar antar dua vektor dengan sudut antara keduanya. Maksudnya bagaimana sih? Oke, dengarkan penjelasan berikut. Jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor yang bukan vektor 0. Saya ulangi lagi. Jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor yang bukan vektor 0 dan theta adalah sudut antara vektor A dan B, yang mana theta ini besarnya adalah antara 0 sampai pi tadi berapa? 180 derajat. Maka perkalian skalar dari vektor A dan B dinyatakan dengan vektor A dot vektor B. Nah, sehingga untuk rumusnya adalah vektor A dot vektor B sama dengan modulus vektor A dikali modulus vektor B cos theta. Inilah yang dinamakan operasi dot. Adapun gambarnya bisa diperhatikan. Nah, ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Lalu di sini adalah sudut theta. Maka itulah dinamakan operasi dot. Bagaimana? Bisa dipahami? Contoh bagian 1. Jika panjang vektor A adalah 6 satuan dan panjang vektor B adalah 8 satuan dan sudut yang dibentuk kedua vektor sebesar 30 derajat, hitunglah nilai perkalian skalar antara vektor A dan vektor B. Nah, di sini diketahui nih, nilai cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Bagaimana? Langsung saja ya, kita jawab ya. Inilah jawabannya.
Jawab. Perkalian skalar dari vektor A dan B adalah vektor A dot vektor B sama dengan modulus vektor A dikali modulus vektor B dikali nilai daripada cos theta. Nah, ini kan sudah diketahui. Langsung dikalikan. 6 dikali 8 dikali setengah akar 3 sama dengan 24 akar 3. Kalau memang belum paham, silahkan nanti diulangi lagi untuk bagian pertama. Ke bagian kedua ya. Apa itu? Perkalian skalar antar dua vektor dalam bentuk komponen. Maksudnya bagaimana? Nah, perhatikan penjelasan berikut. Nah, jadi gini, ketika vektor A itu memiliki komponen A1, komponen A2, komponen A3. Dan vektor B juga sama, memiliki komponen B1, B2, B3. Kalau tadi kan kita harus meminta dicarikan modulusnya ya. Kalau tadi kan kita harus mencari modulusnya dan sudut di antara keduanya. Kalau bagian kedua yang diketahui adalah komponennya. Nah, sehingga tidak perlu kita mencari modulus dan kita pun tidak perlu diketahui sudut di antara keduanya. Kalau memang komponen kedua vektor ini sudah diketahui, ya, maka perkalian skalar dari vektor A dan vektor B dinyatakan dengan sama ya, vektor A dot B. Namun untuk operasinya berbentuk seperti ini. Jadi untuk komponen vektor A, misalkan A1 dikalikan dengan B1 ditambah A2 dikalikan B2 ditambah A3 dikalikan B3. Oke, bagaimana? Jelas bukan? Untuk gambarnya bagaimana? Sama Kak, sama. Gambarnya seperti ini. Misalkan untuk A-nya seperti ini, lalu B-nya seperti ini. Nah, sehingga kalau misalkan nanti dikalikan, ya maka perkaliannya seperti ini. Karena ini bentuk komponen. Oke. Contoh bagian 2. Jika diketahui vektor A memiliki komponen 3, negatif 2, 1. Dan vektor B 2, 3, dan 4. Hitunglah operasi skalar antar dua vektor A dan vektor B. Bagaimana jawabannya? Langsung ya kita jawab ya. Oke, inilah jawabannya. Perkalian skalar dari vektor A dan vektor B adalah vektor A dot vektor B. Langsung untuk komponennya kita tulis di sini. 3 min 2 1 2 3 4. Nah, 3 dikali 2 berapa? 6 min 2 kali 3 min 6. Dan yang terakhir 1 kali 4 4. Setelah dioperasikan hasilnya 4. Berarti perkalian skalar dari vektor A dan B yang memiliki komponen berikut hasilnya adalah 4. Mudah bukan? Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjutkan bagian ketiga. Perkalian skalar antar dua vektor dalam bentuk vektor satuan. Gimana sih? Kita langsung contohnya aja ya. Oke, contoh bagian ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang vektor satuan. Ya, dan kita pun sudah belajar tentang vektor basis. Ada I, J, K. Langsung kita akan menghitung. Diketahui vektor A 4 I. Ini adalah vektor satuan. Tapi kalau digabungkan itu namanya vektor basis. Jangan sampai keliru ya. Sekali lagi saya katakan, I, J, K itu adalah vektor satuan. Tapi kalau digabungkan itu namanya vektor basis. Oke. Ketika vektor A 4I min 3J plus 2K dan vektor B I plus 2J plus 5K, hitunglah perkalian skalar antar dua vektor A dan vektor B. Langsung kita jawab. Jawabannya adalah berikut.
perkalian skalar dari vektor A dan vektor B adalah, nah, rumusannya seperti ini. Jadi IJK-nya kita tidak perlu mengikutkannya, langsung saja 4 kali 1, ini kan 1 nih sebenarnya, cuma nggak perlu ditulis. Nah, 4 kali 1 4, min 3, ini sama min 3 kali 2, nah, jadinya min 6. 2 kali 5 sama dengan 10, nah, sehingga 4 min 6 plus 10 sama dengan 8. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau memang belum bisa dipahami, silahkan diulangi lagi. Perhatikan tugas bahagia online pekan 2. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tapi tunggu ya, ada info setelah ini. Oke, demikian video pembelajaran yang kami sajikan. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, silakan ulangi lagi. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.